mendapatkan partner atau teman masalah bisnis itu yang senada dengan kita. Nah, salah satu cara termudah ialah Assalamualaikum, selamat siang teman-teman ya. Nah, kali ini kita buat konsep yang baru ya untuk review alat-alat kami, produk-produk kami dan yang lain-lain. Nah, untuk kali ini kita mau berbagi masalah edukasi membangun bisnis sablon bersama teman, bersama partner. Oke. Nah, untuk membangun bisnis sablon bersama partner itu pasti kita butuh trik, butuh kesiapan banyak hal ya. Nah, untuk kali ini kita akan berbagi apa saja sih yang harus disiapkan oleh kalian ya. Yuk, mari kita bersama simak video ini sampai selesai. Nah, oke, di era sekarang ya, di zaman seperti ini tentunya industri kreatif, bisnis yang sedang berkembang saat ini banyak sekali ya, terutama di bidang manufacturing, pembuatan kaos, konveksi seperti jahit, apalagi clothing ya, seperti itu. Nah, kalian harus pandai-pandai ya untuk mengatur manajemen di perusahaan kalian. Bisnis sablon itu bisa menjadi kepanjangan tangan dari bisnis clothing brand. Jadi kalau teman-teman punya clothing, punya brand sendiri, nah memang langkah selanjutnya adalah yang paling mudah, membangun konveksi sablon atau bisnis sablonnya. Nah, akan cukup sulit jika kita bekerja untuk expand bisnis kita sendirian ya. Oleh karena itu kita butuh bantuan partner kerja supaya langkah dari perusahaan kita itu lebih mudah ya dan lebih cepat lagi untuk bergerak bersama-sama lebih jauh. Lalu yang harus diperhatikan sebelum membangun bisnis sablon bersama partner, oke? Yang pertama itu adalah cari partner yang mempunyai visi dan frekuensi yang sama dengan kalian. Seperti itu ya. Jadi misal kalian hobinya itu membuat bisnis clothing masalah sepak bola. Nah, carilah partner kerja ya atau rekan itu yang sama-sama mempunyai kesukaan yang sama. Jadi lebih enak nanti untuk berdiskusi masalah konten, masalah desain yang akan dibuat ke depannya. Nah, memang sulit ya untuk mendapatkan partner atau teman masalah bisnis itu yang senada dengan kita. Nah, salah satu cara termudah ialah mulailah seleksi temanmu sendiri ya. Jadi mulai dari lingkungan kita sendiri, lingkungan paling kecil kita sendiri. Nah, mulai ajak ngobrol masalah bisnis kita, langkah ke depan untuk di bisnis yang kita miliki seperti itu. Memang susah, tapi percayalah pasti ada 1, 2, atau 3 dari sekian banyak teman yang kalian miliki. Oke? Yang kedua, masalah modal. Ini yang paling penting ya teman-teman ya. Modal bisa dijadikan aspek yang sangat diperhatikan. Modal itu bisa didapatkan dari patungan ya, patungan kalian ya yang baru merintis usaha dengan partner kerja yang baru, itu juga bisa. Atau modal bisa didapatkan dari pinjaman ke saudara terdekat kita atau ke orang tua kita. Nah, atau dalam jenis permodalan yang lain. Tapi ingat, pesan saya di sini adalah untuk startup awal mulai kita berwirausaha itu jauhi pinjaman dari bank, karena akan sangat susah ketika perusahaan kita belum settle, belum berjalan dengan baik dan setiap bulan kita harus ada cicilan. Lagi dari bank itu cicilannya itu konstan, setiap bulannya pasti harus dibayar sekian ratus ribu atau sekian juta. Nah, belum lagi ada tambahan bunganya. Nah, oleh karena itu ketika kalian berpartner bersama teman ya, itu kalian harus mempunyai pemodalan yang baik dan jelas ya. Jadi dari siapa modalnya, bisa dari saya 50%, CB 50%, ini jelas. Selanjutnya yang ketiga adalah business plan ya, perencanaan bisnis yang matang. Jadi kalian harus ada pencatatan ya, untuk perencanaan itu ada modal awal seperti itu. Lalu HPP yang harus kalian mulai catat ya. Lalu yang ketiga ada penentuan harga jual. Lalu biaya promosi yang tentu saja akan kita habiskan setiap bulannya. Nah, itu harus mulai disusun bersama partner kalian. Lalu yang selanjutnya poin keempat, ada yang namanya pembagian pekerjaan dan juga sharing profit. Untuk pembagian pekerjaan ini ya, ini harus dilandasi dengan kejujuran, keikhlasan ya, karena setiap dari kita, baik saya ataupun teman kita, partner kerja, itu harus
paham kekurangan dari masing-masing. Kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu. Ketika kita sudah mengenal diri kita, maka kita akan enak. Kita akan mengetahui kekurangan diri kita. Jadi kita ketika berpartner dengan teman kita, maka jenis B ini, kita akan mudah untuk memposisikan diri. Misal saya kekurangannya adalah misal di segi kekurangannya adalah tidak bisa berhitung dengan seksama atau dengan teliti. Maka saya harus membutuhkan partner yang dia paham tentang cara berhitung, dia bisa teliti untuk berhitung seperti itu, atau hal-hal yang lain. Jadi kita harus ikhlas untuk menerima kekurangan diri kita dan dilengkapi oleh teman kita. Nah, lalu untuk masalah sharing profit itu sharing profit kita harus sepakat di awal setiap bulannya akan ada berapa persen yang kita dapatkan. Jadi ketika perusahaan ini mendapatkan laba, maka berapa persen untuk para pemodalnya. Misal perusahaan ini mendapatkan laba aja 100%, 80% bisa diinvestasikan untuk perputaran perusahaan, 20% untuk sementara ini kita bagi 10% itu juga bisa. Sistemnya seperti itu. Jadi sharing profit di awal itu harus jelas. Jadi kejelasan masalah pembagian hasil itu harus ada dan harus sama Kita pahami sendiri bahwa itu ada akadnya akad perjanjiannya seperti itu. Nah, jadi di sini sharing profit itu harus jelas harus cetok Ketika pembagian hasilnya berapa itu harus jelas Dan semuanya harus rela, harus ikhlas karena ini untuk kemajuan kita bersama-sama di perusahaan yang akan kalian bangun. Lalu selanjutnya untuk masalah partnership ini wajib kita ketahui bahwa perusahaan besar itu pasti didirikan atau dijalankan minimal oleh 2 orang. Banyak contohnya, misal contoh yang pertama ada pendirinya Apple, kita paham ada Steve Jobs. Kedua, ada Steve Wozniak dan partner-partnernya yang lain. Itu contohnya yang pertama. Terus contoh yang lain, misal pendiri dari perusahaan Google yang sekarang kita sangat familiar dengan pencarian tersebut, dan Larry Page dan juga Sergey Brin. Nah, itu kan cuma 1 orang berdua pasti. Nah, contoh untuk pendiri perusahaan Windows itu ada, kita tahu, Bill Gates, dan juga yang kedua Paul Allen. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kita harus paham bahwa kekurangan diri kita itu pasti ada, namanya manusia yang penuh kekurangan, penuh kesilapan, dan oleh karena itu harus dilengkapi ditutupi dengan orang lain. Nah, kita harus terima dengan kekurangan diri kita. Nah, sehingga ketika kita berpartner bersama teman kita, teman seperjuangan kita dari awal dan nanti sampai kesuksesannya, kita harus go dari apa yang kita dapatkan, apa yang kita bagikan seperti itu. Dan kita harus berjuang bersama-sama. Dan ingat teman-teman apa yang saya pelajari bahwa ketika kita berjuang bersama-sama, perjuangan itu tidak lepas dari darah dan air mata. Nah, seperti itu. Jadi bersiaplah dengan apa yang kita dapatkan, berdarah-darah berdarah-darah, dan juga dengan tangisan air mata, dan itu harus siap seperti itu. Oke? Lalu yang paling penting di poin terakhir adalah kita harus bisa memilih produsen alat dan mesin jagoan yang tepat. Nah, kenapa? Karena ketika sudah terkumpul ini modal terutama modalnya sudah terkumpul, akadnya sudah kalian sepakati bisnis plan-nya sudah terbentuk, maka harus tepat untuk menginvestasikan modal kalian. Dan pastikan kalian menginvestasikan di perusahaan yang pertama memang dia mempunyai estimasi yang jelas legalitasnya seperti itu. Lalu perusahaan yang memang dia mempunyai track record yang baik, karena nggak mungkin ada di bisnis yang sangat terbuka sekarang banyak sekali misal kasus-kasus yang tidak kita inginkan. Jadi kalian harus paham track recordnya, kalian harus paham legalitasnya, kalian harus paham lokasinya di mana. Dan pastikan ketika kalian berinvestasi ketersediaan produk atau tidak produknya. Lalu yang kedua, biaya pengirimannya, karena sekarang kita berbisnis di era di mana jarak itu sudah ditutupi dengan ekspedisi jadi kita harus membayar pihak ketiga. Jadi biaya pengirimannya harus jelas. Nah, yang ketiga, dan pastikan yang tidak kalah penting adalah garansinya dari setiap produk. Ketika kalian sudah mendapatkan produsen perusahaan yang siap untuk membantu kalian mengadakan peralatan, mesin, bahan, pastikan beberapa hal yang harus saya sampaikan. Nah, oke. Jadi apakah kalian sudah siap berpartner dengan orang pilihan kalian? Nah, tentukan jawabannya pada diri kalian. Dan
ingat ya, setiap usaha yang kita dirikan ya akan lebih mudah ketika kita bekerja bersama-sama. Dan kata pepatah, ketika kamu ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tapi ketika kamu ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Oke, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan kita buat videonya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan selamat berwirausaha dari nol. Oke, semangat.